anak biji kandung yang dikasih oleh Tuhan, jumpa lagi kita dalam video ibadah hari ini. Ibu Lili berharap kita sudah siap ikut ibadah, memuji Tuhan, terutama mendengarkan cerita Alkitab dan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan berbicara tentang bahwa keselamatan itu adalah perbuatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang menyeberangi Laut Teberau. Setelah Tuhan mendatangkan 10 tula, maka barulah Raja Firaun yang mengeraskan hati mengizinkan bangsa Israel untuk pergi keluar dari Mesir.
Tetapi waktu bangsa Israel sedang ada dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun sehingga Raja Firaun mengejar bangsa Israel karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya atas Mesir. Dengan kereta dan para perwira yang terpilih, maka sepasukan besar tentara Mesir mengejar bangsa Israel. Maka sangat ketakutanlah bangsa Israel, sebab tidak ada jalan keluar dan mereka berpikir pasti mereka mati. Di belakang mereka tentara Mesir, di depan mereka Laut Teberau, sekeliling mereka padang gurun. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka menyalahkan Musa karena telah membawa mereka keluar dari Mesir. Akan tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tuhan pun memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut supaya terbelah air Laut Teberau. Dan firman Tuhan menjelaskan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Sungguh Tuhan berperang melawan bangsa Mesir. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Maka sekali lagi Tuhan memberikan perintah kepada Musa supaya ia mengulurkan tangannya ke laut, sehingga laut kembali berbalik, meliputi, melingkupi, dan menenggelamkan Raja Firaun dan semua tentara-tentaranya. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir, demikianlah Tuhan membinasakan orang-orang Mesir. Demikianlah Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan membinasakan orang-orang Mesir. Dan kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 menyatakan demikian. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Anak-anak, kita kembali sudah mendengarkan cerita hari ini tentang bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Hal yang luar biasa bahwa kalau dalam cerita minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana Tuhan mendatangkan 10 tula sehingga Raja Firaun yang mengeraskan hati pada akhirnya mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi hari ini cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar berbicara tentang bagaimana Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun sehingga Raja Firaun dan seluruh tentaranya mengejar bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Tetapi luar biasa perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat.
membinasakan, menghancurkan Raja Mesir maupun orang-orang Mesir yang mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel sebenarnya sudah sangat ketakutan oleh karena mereka berpikir pasti mereka binasa, tidak ada jalan keluar. Di depan mereka laut Teberau, di belakang mereka Raja Mesir dan pasukannya yang hebat mengejar mereka, dan di sekitar mereka adalah padang gurun, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat mereka untuk bisa menyelamatkan diri. Tetapi luar biasa saat mereka ketakutan, saat mereka berseru kepada Tuhan, maka Musa sebagai hamba Tuhan yang memimpin mereka berkata, jangan takut, Tuhan yang akan berperang melawan bangsa Mesir dan kau akan diam saja. Dan sungguh luar biasa. Anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau bukan karena Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel, tidak mungkin bangsa Israel bisa menyelamatkan diri sendiri. Mereka pasti mati binasa karena tidak ada jalan keluar. Di depan mereka laut Teberau, di belakang mereka orang-orang Mesir mengejar mereka, di sekitar mereka padang gurun, tidak ada tempat berlindung. Tapi tangan kuat kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan membuka jalan. Tuhan membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel boleh berjalan di tengah laut itu, di tanah yang kering, untuk lari meninggalkan bangsa Mesir, dan mereka berjalan maju. Dan luar biasa, saat orang-orang Mesir mengejar mereka di tengah perjalanan, di tengah-tengah laut itu, Tuhan kembali memerintahkan Musa supaya mengulurkan tangannya, sehingga saat Musa mengulurkan tangannya, Tuhan pun melakukan perkara yang luar biasa. Air kembali berbalik menimpa, meliputi, menenggelamkan, membinasakan Raja Firaun dan orang-orang Mesir, sehingga binasalah mereka dan selamatlah bangsa Israel dari ketakutan, dari kematian oleh karena orang-orang Mesir yang tadinya mengejar mereka. Tapi Tuhan sudah binasakan mereka. Anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu adalah perbuatan Tuhan. Kita pun, kalaupun kita selamat, kita ini diperbudak dosa. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak dengan cara berbuat baik. Tetapi Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa. Dia memberikan Yesus Kristus sebagai jalan. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun beroleh keselamatan. Keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita baik, kita hebat, kita luar biasa. Tidak. Keselamatan kita di dalam Yesus Kristus yang kita percaya, itu adalah perbuatan Tuhan semata-mata. Seperti bangsa Israel mengalami, dikatakan firman Tuhan, Tuhan sendiri yang berperang, kamu diam saja. Maka demikian juga kita bisa selamat dari perbudakan dosa, kita bisa selamat dari penderitaan akibat dosa dalam kehidupan kita. Itu semata-mata karena perbuatan Tuhan. Keselamatan itu adalah perbuatan Tuhan. Kita cukup percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pun akan selamat. Ketaatan akan membuat kita menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh biarlah bukan karena kita bisa selamat, tapi Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita. Itu anugerah. Itu perbuatan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Karena itu biarlah dalam kehidupan kita mensyukuri pertolongan Tuhan. Kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tetaplah percaya dan taat kepada Tuhan. Tetaplah kerjakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup kita menjadi berkat. Beritakanlah kabar baik ini, bahwa keselamatan adalah perbuatan Tuhan semata-mata. Biarlah kita mau menceritakan kepada orang tua kita, kepada kakak, abang, adik kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang belum percaya, yang masih diperbudak dosa dan masih hidup dalam penderitaan dan hidupnya menuju kepada kebinasaan, kematian. Biarlah kita mau menceritakan tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus.
Ketika mereka semua mau percaya, mereka juga akan mengalami keselamatan. Mereka akan menjadi orang-orang yang hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Karena itu anak-anak kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah percaya dan taat, trust and obey kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dan kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk ibadah kami hari ini, lewat pujian, lewat doa, lewat cerita firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk terus dan tetap percaya dan taat kepada Tuhan, dan kami juga boleh mengambil bagian di dalam memberitakan bahwa keselamatan hanya karena perbuatan Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kami menceritakan kabar baik ini, bahwa di dalam Yesus Kristus setiap orang yang mau percaya akan diselamatkan, setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu bekerja supaya kami sungguh boleh tetap percaya dan taat kepada Tuhan, dan juga boleh menceritakan tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang bisa membawa orang beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu, terima kasih